Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitin Nur Latifah dari kelompok 15. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya ya. Identifikasi waste pada produksi kayu lapis dengan pendekatan lean manufacturing untuk meningkatkan kualitas proses produksi. Untuk latar belakangnya sendiri, kompetisi dalam dunia industri terus maju dan membutuhkan perubahan-perubahan, sehingga lahirlah konsep-konsep baru dalam pengelolaan perusahaan. Konsep Lean mengedepankan penggunaan sumber daya perusahaan dengan cara mengurangi waste dalam lantai proses produksi maupun pada semua aktivitas pemenuhan pesanan. Penerapan Lean tercermin dalam usaha sistematik untuk mengantisipasi atau mengurangi waste PT Sumber Mas Indah Plywood, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam proses produksi kayu lapis dengan bahan baku utama adalah kayu hasil tebang. Rumusan masalah: bagaimana mengidentifikasi waste pada proses produksi kayu lapis di PT Sumber Mas Indah Plywood dengan pendekatan lean manufacturing? Pengumpulan data, hasil dari penggambaran whole stream proses produksi kayu lapis di PT Sumber Mas Indah Plywood dengan big picture mapping memberikan informasi total time produksi sebesar 438 menit dan 235,97 diantaranya adalah value added serta aliran informasi mulai dari pemesanan hingga pengiriman order selama 27 hari. Pengolahan data, yang pertama ada workshop waste. Workshop waste dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih dan dianggap mengerti, serta mewakili atau purposive sampling, yaitu operator dan pengawas pada setiap departemen produksi. Lalu yang kedua ada proses activity mapping. Berdasarkan proses activity mapping yang telah dibuat, diidentifikasi adanya 125 aktivitas untuk membuat satu lembar kayu lapis. Selanjutnya adalah pemilihan falsat. Pemilihan falsat dilakukan dengan cara mengalihkan skor setiap waste dengan nilai korelasi penyelesaian tool pada falsat. Lalu yang keempat ada supply chain response matrix. Hasil SCRM memberikan informasi total waktu rata-rata yang diperlukan untuk memenuhi order adalah sebesar 22,63 hari atau mendekati 23 hari. Lalu selanjutnya ada quality filter mapping. Terdapat satu jenis defect ya yang teridentifikasi dalam produksi kayu lapis, yaitu jenis scrap defect. Dua jenis defect lainnya tidak teridentifikasi. Pemetaan dengan quality filter mapping menggunakan data cacat pada produksi kayu lapis selama 5 bulan, terhitung mulai bulan Agustus hingga Desember 2008. Jenis dua defect lain, seperti product defect maupun service defect, tidak terjadi selama proses produksi kayu lapis di PT Sumber Mas Indah Plywood. Nah, untuk faktor-faktor penyebab terjadinya pemborosan, itu yang pertama ada faktor manusia. Manusia merupakan faktor penting dalam proses produksi yang mempunyai peran besar dalam berjalannya proses sesuai dengan keinginan. Namun banyak hal yang dapat menurunkan performa manusia sehingga berpengaruh terhadap kualitas proses maupun kualitas produk. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan dan metode kerja. Kondisi lingkungan atau metode kerja yang kurang ergonomis akan menurunkan motivasi atau secara langsung akan menurunkan performa tenaga kerja dalam melakukan aktivitas. Lalu faktor yang selanjutnya ada faktor material. Faktor material yang kurang baik seperti adanya kotoran atau benda-benda kecil yang menempel pada kayu gelondongan akan menimbulkan pemborosan. Kondisi seperti ini akan berisiko terhadap tingginya kecacatan produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada faktor mesin dan peralatan. Kondisi mesin yang kurang baik dapat mempengaruhi kualitas proses dan produk. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya sendiri, yang pertama ada waiting time atau delay. Di mana waiting time atau delay ini ada 4 ya. Yang pertama, menyesuaikan input dan output antar proses. Yang kedua, standarisasi waktu setiap tahapan proses. Yang ketiga, memberikan informasi pada material setelah inspeksi atau sistem informasi Kanban. Yang keempat, menyesuaikan kapasitas dan kecepatan produksi. Lalu, perbaikan yang kedua ada defect atau scrap defect. Nah, scrap defect sendiri ini ada 7. Yang pertama, menekankan kedisiplinan kerja baik kepada semua tenaga kerja. Yang kedua, melakukan klasifikasi yang terstruktur dan melakukan pelabelan. Yang ketiga, membersihkan material sebelum atau sesudah proses. Yang keempat, menyesuaikan ruang gerak dengan sirkulasi alat angkut maupun tenaga kerja. Lalu, yang kelima, mengoptimalkan penggunaan conveyor dan rolling. Yang keenam, melengkapi
alat angkut dengan pengamanan terhadap benturan dan jatuh. Yang ketujuh, mengkaji waktu proses dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya ada excessive transportation. Yang pertama ada forklift hanya digunakan sebagai alat angkut pada departemen chancel, finishing, dan gudang produk jadi. Yang kedua, ada mengoptimalkan penggunaan conveyor dan troli. Yang ketiga, mengevaluasi dan mengatur rute pengangkutan yang efektif dan melakukan perbaikan terus-menerus. Yang keempat, alat pengangkut hanya digunakan untuk satu jenis pengangkutan. Yang kelima, memberikan informasi material. Lalu, perbaikan yang keempat ada overproduction. Yang pertama, mengatur kesesuaian input dan output setiap tahapan proses dengan menentukan lot yang proporsional dengan kapasitas dan kecepatan proses. Lalu yang kedua, menentukan area space material pada input dan output proses dengan memperhatikan keseimbangan proses dan potensi penumpukan material. Lalu yang ketiga, ada yang menekankan penyelesaian proses yang tepat waktu dan tepat jumlah dengan melakukan kontrol. Lalu perbaikan yang kelima ada unnecessary mutation. Yang pertama ada mengevaluasi metode kerja dan menyederhanakan proses dengan pergerakan yang efektif. Yang kedua ada menyesuaikan panel kontrol dan pada tempat yang mudah dijangkau oleh tenaga kerja. Yang ketiga meletakkan material pada tempat yang mudah dijangkau. Lalu perbaikan selanjutnya ada unnecessary inventory. Yang pertama, menyesuaikan jumlah mesin dengan melakukan penjadwalan penggunaan mesin. Lalu yang kedua, standarisasi material yang akan masuk atau keluar dari proses serta memberi label. Yang ketiga, mengatur luasan area space material sebelum atau sesudah proses. Yang keempat, menstabilkan aliran material selama proses dan dengan cara mengevaluasi aliran material dan perbaikan terus-menerus. Lalu yang terakhir ada inappropriate processing. Upaya meminimalkan pemborosan inappropriate processing yang terjadi di Departemen Repair 1 dan 2 serta cold press pada produksi kayu lapis dapat dilakukan dengan standarisasi material dan pemberian informasi agar penanganannya tidak keliru. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama ada aliran material selama proses produksi kayu lapis terjadi selama 438,8 menit dan 235,97 menit diantaranya merupakan value added activity, sedangkan aliran informasi selama 27 hari terhitung konsumen mulai memesan hingga konfirmasi pengiriman produk. Yang kedua, proses produksi kayu lapis terdiri atas 125 aktivitas. Selanjutnya, yang ketiga, 3 pemborosan atau waste tertinggi yang terjadi selama proses produksi kayu lapis adalah waiting time atau delay. Yang kedua, defect dan excessive transportation. Alat identifikasi lanjutan atau tool yang digunakan adalah proses activity mapping, supply chain response metric, dan quality filter mapping. Lalu yang terakhir ada penyebab terjadinya pemborosan adalah manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Sehingga pengurangan pemborosan atau perbaikan proses produksi dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan pada 5 aspek tersebut. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.